Belum ada jurusan waktu itu, Pak? Emang kehutanan gak ada jurusan, Pak. Siapa yang ada jurusan kehutanan itu? Jurusannya apa dulu, Pak? Dulu tidak ada jurusan. Jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya. Tetapi pada tahun 78 ada satu lagi, di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang dibangun, dibuat, didirikan tahun 78, yaitu konservasi sumber daya hutan. Makin bocor aja nih ya soal reuni dari Pak Jokowi, yang dimana di situ ada temannya yang namanya Pak Mulyono. Nah, gara-gara Pak Mulyono ini akhirnya netizen malah semakin tidak yakin dengan reuni tersebut. Gimana enggak? Beliau sempat mengatakan bahwasanya dulu ketika di Fakultas Kehutanan itu tidak ada kelas, tidak ada jurusan, teknologi kayu juga tidak ada ya. Nah, lucunya lagi beliau mengambil jurusan manajemen ekonomi. Lah, ini konsepnya gimana guys? Katanya Fakultas Kehutanan, tapi kok ada manajemen ekonomi? Padahal ya teman-teman semua, di Fakultas Kehutanan itu ada 3 jurusan. Nah, nanti kita akan lihat ya penjabarannya. Tapi teman-teman semua, ini ada keanehan lagi nih. Ini muncul dari komentar netizen. Ya, gua nggak bisa ngomong asli atau enggak ya, tapi ini diduga. Soalnya ada yang nyeletuk nih. Coba kita lihat dulu video ini. Ya guys, di sini ya ada komentar dari netizen. Ini namanya Wakidi, bukan Mulyono. Ini orang calo bis terminal Tirtonadi, rumahnya sekitar belakang pasar Kembang Solo. Gua nggak tahu ini bercandaan atau serius, tapi yang pasti komentar ini jadi viral guys, gegara Pak Mulyono diwawancarai oleh wartawan karena banyak ngaconya gitu loh. Coba nanti netizen yang akan mencari ya apakah benar beliau namanya asli Pak Mulyono gitu, atau jangan-jangan apa yang dikomentari netizen ini bener nih. Ini diduga guys ya. Kalau kata Bung Roy Suryo sih, reuni dari Pak Jokowi ini justru diketawain nih sama grup-grup UGM katanya. Nah, kita lihat ya tweetan dari Dr. Tiva. Reuni ke-45 angkatan 80, artinya belum lulus sudah reunian. Dasar memang angkatan ini cerdas luar biasa, karena ada salah satu mahasiswanya yang kemudian jadi orang hebat, jadi presiden. Saking cerdas luar biasanya, setelah kuliah 1 tahun, ketika mereka jadi mahasiswa tingkat 2 di tahun 81, mereka sudah bikin reunian. Mungkin panitia saking paniknya disuruh bikin reuni dadakan, menghitung reuni dari tahun pertama mereka masuk kuliah, tahun 80. Reunian tahu bulat digoreng dadakan memang menghasilkan hal-hal yang lucu. Nah, tweetan yang terakhir ini nih masuk akal nih, menghasilkan hal-hal yang lucu. Karena memang banyak kelucuan juga sih teman-teman semua ya. Ini tweetan juga dari John Sitorus ya, dipikir-pikir warna biru plus topi, logo dan pita merah sebagai dress code reuni ini bisa jadi menyampaikan sebuah pesan politik. Di saat yang sama Jokowi menyampaikan pesan bahwa isu ijazah ini dimainkan orang besar. Lalu coba tebak partai mana yang berwarna biru? Oke teman-teman semua, kita lihat ke videonya. Jokowi adakan reuni alumni UGM di tengah kisruh persoalan ijazah palsu. Tidak ada media yang memberitakan berapa jumlah peserta reuni yang hadir pada acara tersebut. Tapi yang tampak, mereka datang barengan dalam beberapa bus dengan kostum yang sama, berwarna biru. Kok kompak ya? Ada beberapa pertanyaan muncul dari netizen. Pertama, kok naik bus? Berarti dari satu arah yang sama dong. Kedua, tumben pakai seragam. Ketiga, kok sepertinya banyak orang baru yang saling tidak kenal? Keempat, siapa yang mendanai acara tersebut? Kelima, apakah semua yang berbaju biru adalah termul? Oh, udahlah. Hadir sebagai pembicara ke-68 Presiden Ya, bahkan
acara hari ini yang diselenggarakan pun di Jogja ya, reuni dadakan yang sangat lucu itu juga menunjukkan kekhawatiran luar biasa, dan dia sangat kelihatan sekali post-power syndrome dan menjadi bahan tertawaan. Itu menjadi bahan tertawaan loh di semua grup UGM ya gitu. Jadi reuni-reunian itu jadi bahan tertawaan. Jadi kan telah makin menunjukkan kelasnya ini. Jokowi harusnya bisa selesai itu lengser ke Prabowo dengan bagus. Ini malah nggak lengser ke Prabowo ini jadi Petruk lagi gitu loh. Jadi konyol malahan. Itu Mbak Diandra. Sebenarnya saya itu tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran ataupun kehutanan ataupun kesawahan. Memang saya tidak pernah kuliah, tapi karena saya difitnah dengan ijazah palsu, ya namanya tidak kuliah ya wajar lah. Akhirnya saya mengadakan reuni dengan kawan-kawan sefakultas saya. Ya karena tidak kuliah ya fakultas palsu dong. Wih Sarkowi. Tuy, kenapa dia sendiri yang pakai baju putih? Karena dia spesial. Kenapa mereka pakai baju biru? Karena dibayar. Kenapa mereka pakai gantungan? Ada nama biar senang dia memanggil nama sebulan. Kaku dia. Tapi kalau betul memang betul, udah betul. Tapi kalau aku salah, udah salah. Itu pendapat aku. Pendapat kalian bagaimana pula? Ya itulah pendapat netizen ya. Jadi sah-sah saja ya. Karena memang ada kerancuan di sana. Tadi di video pertama yang mengatakan bahwasanya kok datangnya sama bis gitu ya, menggunakan bis dan turun berbarengan. Dan terlihat juga bajunya sama. Tapi seperti saling tidak mengenal gitu. Biasanya kan kalau reuni itu datang masing-masing gitu kan, begitu ketemu, woi bos, woi, gitulah pokoknya ya, seru, cair. Tapi memang agak kaku ya. Itulah asumsi dari netizen gitu, rakyat gitu, nggak apa-apa juga kan, sah-sah saja gitu. Nah ini juga menarik nih, ada video dari netizen ya yang mengunggah gitu ya, ada 2 video jejak digital. Nah soalnya di acara pengukuhan guru besar UGM justru malah Pak Jokowi tidak hadir nih. Padahal yang lain hadir semua loh, tokoh-tokoh besar. Kita lihat videonya. Nah yang di acara pengukuhan guru besar, tokoh-tokoh nasional yang dihadiri mantan wakil presiden, ada Khodari juga hadir ya, Anies Baswedan hadir ya, banyak alumni UGM yang menjadi tokoh. Lah kalau benar Jokowi itu alumni UGM, Jokowi itu tokoh nasional VIP loh, ya, karena Jokowi itu mantan presiden, dia nggak bisa dipanggil hadir di acara tersebut, karena dia tokoh nasional yang VIP, mantan presiden, nggak dipanggil namanya. Jadi di sini mulai akal sehat yang berbicara, bukan masalah sakit hati dan bukan masalah yang lain ya. Kenapa yang acara sekedar reuni ya, dia hadir. Kalau acara yang sakral bagi alumni UGM dan bangga kalau diundang, itu Jokowi tidak hadir. Padahal di situ acaranya itu adalah pengukuhan guru besar yang dihadiri tokoh-tokoh nasional dan dipanggil satu persatu tokoh-tokoh nasional oleh rektor Ova Emilia ya. Dan nama Jokowi tidak tercatat. Tamu dan para alumni UGM, banyak tokoh nasional. Tokoh senior nasional yang telah hadir, terima kasih Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Budiono, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bapak Jenderal Purnawirawan Wiranto. Kemudian dari Menteri, Kepala Badan dan Pimpinan Komisi DPR, Bapak Pratikno yang juga selaku Ketua MWA, terima kasih. Bapak Erlangga Hartarto, Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Budiman Sujatmiko, Bapak Haikal Hasan, dan para pejabat. Nah dari video ini kita bisa melihat ya, kalian cek saja fullnya gitu ya, karena terlalu panjang. Di sini tidak ada kehadiran dari Pak Jokowi sendiri gitu, yang seharusnya hadir lah ya kalau memang alumni dari UGM sendiri gitu. Nah itulah kata netizen gitu ya. Tapi nyatanya ya nggak hadir juga teman-teman semua. Ya mengenai jurusan ya, ini ada nih yang memberikan pengetahuan kepada kita semua bahwasanya memang tahun itu ada jurusannya. Kita lihat videonya. Belum ada jurusan waktu itu Pak ya? Emang kehutanan gak ada jurusan Pak. Siapa yang ada jurusan kehutanan itu? Jurusannya apa dulu Pak? Dulu tidak ada jurusan. Tahun 78 sampai tahun 98 kurikulumnya berubah menjadi sistem kredit semester, dan itu mahasiswa
diharuskan mengambil salah satu dari 4 jurusan itu sejak awal. Yang tadinya jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya. Tetapi pada tahun 78 ada satu lagi, di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang dibangun, dibuat, didirikan tahun 78, yaitu konservasi sumber daya hutan. Nah, teman-teman semua, clear ya, clear sekali di sini. Jurusan itu awalnya ada 3 dan menjadi 4. Silvikultur, manajemen hutan, teknologi hasil hutan, konservasi sumber daya hutan. Teknologi kayu nggak ada. Terus lagi yang manajemen ekonomi nggak ada juga tuh. Yang katanya Pak Mulyono tuh. Jadi gimana ini? Ya wajar dong kalau akhirnya rakyat semakin nggak percaya gitu. Kok aneh? Masa sama jurusan sendiri nggak ingat sih? Kan lucu banget gitu loh. Joko Widodo itu diwisuda pada tanggal 19 November 1985. Terus bersama dengan 14 teman-temannya seangkatan. Termasuk Bapak? Angkatan 1980, ada 14 yang diwisudakan sama Pak Joko Widodo, termasuk Pak Joko Widodo. Artinya bisa dipastikan bahwa ada wisuda berarti ijazah kemudian asli. Oh iya, nerimanya bareng-bareng sama saya. Oh, nerimanya bareng-bareng ya? Iya. Bapak lihat sendiri ya? Iya, jelas. Orang bareng-bareng, nerimanya ijazah bareng-bareng. Sama dengan Pak Joko Widodo. Pas ya, Pak Joko Widodo juga sama. Wisudanya bareng? Wisudanya bareng. Jadi ada 17 orang, Pak. 17 di angkatan 1980 itu di November tahun 85 ya. Tanggal 19 November itu wisudanya. Berinteraksi. Ya, karena kan enggak banyak yang dari Fakultas Kehutanan, cuma 17 orang kalau nggak salah ya. Termasuk mungkin foto-foto atau makan bareng gitu? Oh enggak, hanya foto-foto aja karena kan masing-masing ada bawa keluarga kan. Pak Joko Widodo kelihatannya ada orang tuanya. Nah, saya juga ada orang tua. Jadi kan habis selesai foto-foto sudah. Kan beberapa kali ini kan juga banyak teman-teman yang menghubungi saya baik WA maupun telepon, nanyakan kan mereka kan tahu kalau saya dari Fakultas Kehutanan ya UGM, ada nanyakan Tok, betul nggak Jokowi itu lulus? Saya bilang ya betul, kuliahnya sama masuk sama, lulusnya juga pas kebetulan sama dengan saya kan Pak. Ya betul gitu loh. Jadi kan ada yang bilang drop out DO gitu kan di tengah jalan karena IP-nya di bawah 2. Enggak, Pak Jokowi itu IP-nya 3 lebih daripada 3 sama dengan saya. Kalau saya itu IP-nya 305, beliau kelihatannya lebih daripada saya malahan. Padahal Pak Jokowi sendiri yang mengaku ya, ketika itu ditulis tuh sama Tempo, bisa kita lihat lah ya teman-teman semua, IPK-nya di bawah 2, dan beliau sendiri pernah mengaku juga kalau beliau itu bodoh katanya. Ini gimana terusan ini? Kok beda-beda nih konsepnya ini? Oke teman-teman semua, bagaimana menurut kalian? Komentar di bawah. Sekian dari gue Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.